Manhwa Nanomesin menceritakan Seon Yewon, seorang pemuda malang yang sering ditindas dan menjadi target pembunuhan 6 klan demonik karena ia adalah keturunan selir pemimpin kultus demonik. Dengan kemampuan bela diri yang lemah, peluangnya menjadi pemimpin semakin kecil. Hidupnya berubah saat ia hampir tewas dikejar pembunuh bayaran, namun diselamatkan oleh keturunannya dari masa depan. Sang penyelamat menanamkan nanomesin ke dalam tubuhnya, memberinya kekuatan untuk menyembuhkan diri dan menguasai seni bela diri dengan cepat. Sekarang kita masuk ke cerita utama. Malam itu, di sebuah hutan gelap, seorang pria dengan tubuh penuh luka berusaha melarikan diri dari kejaran para pembunuh. Di tengah pelariannya, kakinya tersandung akar, membuatnya terperosok ke dataran lebih rendah. Saat ia mencoba bangkit, rasa nyeri di kakinya menghambat gerakannya. Ketika ia mengangkat wajah, 6 pembunuh sudah berdiri di hadapannya. Meski terluka, pria itu memaksakan diri berdiri, menatap tajam para pembunuh sambil berkata, "Kalian bilang aku sudah menari dalam genggaman kalian sejak awal. Brengsek." Salah satu pembunuh menanggapi sinis, "Kau seharusnya tidak membuat masalah dengan lari sejauh ini. Tamat sudah riwayatmu, Pangeran Cheon." Pangeran yang kini terkepung merasa putus asa. Dengan tubuh lemah dan tanpa kekuatan untuk melarikan diri, ia menatap para pembunuh dengan tekad membara, sembari berkata, "Aku tidak akan menyerah masuk ke akademi. Apa yang kalian inginkan dariku? Kenapa kalian begitu mengatur hidupku?" Salah satu pembunuh menjelaskan dengan nada dingin bahwa mereka tidak peduli jika sang pangeran menyerah untuk masuk akademi atau tidak memiliki bakat dalam seni bela diri. Menurut mereka, hak atas tahta yang dimiliki pangeran sudah menjadi alasan cukup untuk menghabisinya. Selain itu, darah kampung yang mengalir dalam tubuhnya dianggap menjijikan dan membuatnya layak menerima kematian yang menyakitkan. Mendengar penghinaan itu, Pangeran Cheon murka. Dalam hati, ia berkata, "Darah kampung, berani-beraninya mereka menghina ibuku. Tidak mungkin aku akan membiarkan para bajingan ini membunuhku tanpa perlawanan. Jika aku harus mati, lebih baik aku bertarung sampai akhir." Dengan tekad bulat, ia mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Melihat itu, para pembunuh mengejek, menganggap ia tidak mungkin punya kemampuan bertarung. Namun, mereka tetap berhati-hati karena darah keturunan Lord mengalir dalam dirinya. Pemimpin para pembunuh berteriak, "Bunuh dia!" 4 pembunuh menyerang pangeran secara bersamaan. Pangeran mengayunkan pisaunya ke segala arah, berusaha mati-matian menjauhkan mereka. Namun, salah satu pembunuh berhasil menangkap tangannya, menjatuhkan pisaunya, mencekiknya sambil mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. "Apakah ini akhir dari perlawanan kecilmu?" ejek pembunuh itu. Namun, Pangeran Cheon dengan cepat mencabut pisau cadangan dari punggungnya dan menusukkannya ke leher pembunuh tersebut. Darah memancar dan pembunuh itu terkapar. Para pembunuh lainnya tercengang melihat pangeran mampu membunuh salah satu dari mereka. Sambil tersenyum sinis, pangeran berkata, "Rasakan itu." Menyadari ancaman di masa depan, para pembunuh menjadi serius. Mereka bergerak lebih cepat. Salah satu dari mereka menghantam dagu pangeran dengan lutut, membuatnya terkapar seketika. Tanpa memberi kesempatan, pedang mereka menusuk perutnya. Jeritan kesakitan Pangeran Cheon memecah kesunyian malam, menandai perjuangan terakhirnya melawan takdir. Sembari menginjak perut pangeran yang berlumuran darah, pembunuh itu mengejek dengan penuh kepuasan. "Bagaimana rasanya memiliki lubang di perutmu?" Namun, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul entah dari mana, mengejutkan para pembunuh. Blayar! Dalam sekejap, tubuh bagian atas pembunuh yang menginjak pangeran meledak. Darah dan serpihan tubuhnya berseragan. Para pembunuh lainnya langsung panik, bingung melihat rekan mereka tewas secara brutal tanpa peringatan. Pangeran yang masih tergeletak lemah berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, pemimpin para pembunuh merasakan kehadiran seseorang di belakang mereka. Dengan cepat, ia berbalik dan berteriak, "Dia di belakang kita!" Dari kejauhan, terlihat seseorang berdiri dengan aura biru menyelimuti tubuhnya. Orang itu mengenakan pakaian modern, sesuatu yang sangat asing di era semajapahit ini. Orang misterius itu, yang akan kita sebut Alec, memancarkan aura mengintimidasi. Melihat pakaian Alec yang aneh, salah satu pembunuh bergumam kebingungan. "Apa itu?
Aku belum pernah melihat pakaian seperti itu sebelumnya. Salah seorang pembunuh segera melancarkan serangan ke arah Alec. Namun, Alec hanya tersenyum santai, tak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi. Tiba-tiba, cahaya terang muncul lagi, dan tubuh pembunuh yang menyerang meledak seketika, berserakan, tanpa sisa. Tubuh Alec mulai tampak glitsing, seolah-olah ia menghilang dan muncul kembali dalam sekejap. Melihat gerakan aneh ini, pembunuh terperangah dan bergumam. Apa yang terjadi? Dia menghilang selama beberapa detik. Apakah ini skill agility? Tidak, ini lebih seperti dia menjadi tidak terlihat, seperti air yang memudar sesaat. Satu persatu pembunuh mulai tewas di tangan Alec dengan cara yang brutal. Ketakutan dan kebingungan memenuhi pikiran mereka. Cahaya apa itu? Apakah ini kekuatan seorang master yang telah mencapai puncak tertinggi? Tapi mengapa seorang master sehebat itu melindungi bocah ini? Pembunuh terakhir melirik pangeran yang terkapar penuh darah, kemudian berkata pada dirinya sendiri, bocah ini sudah kehilangan banyak darah. Dia akan mati juga pada akhirnya. Misi kami tetap terpenuhi. Lebih baik aku mundur sekarang. Dengan keputusan itu, pembunuh terakhir memilih untuk melarikan diri, meninggalkan medan yang telah berubah menjadi neraka berkat kehadiran Alec. Namun, Alec tidak membiarkan pembunuh terakhir melarikan diri. Ia mengangkat tangannya. Cerawat! Tubuh pembunuh itu langsung meledak, menyisakan hanya serpian daging yang berserakan. Pangeran yang menyaksikan semua pembunuh terbunuh oleh Alec sangat merasa puas. Tubuhnya yang kehilangan banyak darah perlahan melemah. Pandangannya mulai mengabur dan ia hampir kehilangan kesadaran. Tiba-tiba Alec mendekati pangeran dengan santai dan berkata, "Wow, sepertinya leluhur kita sedang dalam suasana hati yang bagus meskipun berada di ujung tanduk." Pangeran membuka matanya perlahan, mencoba melihat sosok Alec meskipun pandangannya buram. Mendengar ucapan Alec, pikirannya dipenuhi kebingungan. Leluhur? Siapa itu? Omong kosong macam apa yang dia katakan setelah muncul tiba-tiba? Pandanganku samar. Tubuhku terasa dingin. Apa ini akhirnya? Apakah aku akan mati? Sementara itu, Alec melihat jam di tangannya dan bergumam. Apa mereka sudah menemukanku? Sial, sepertinya aku tidak punya banyak pilihan. Ia mengambil sesuatu dari pinggangnya, sebuah alat berbentuk suntikan, dan melanjutkan perkataannya. Aku datang lebih awal untuk mengajarimu cara menggunakan ini, tapi sepertinya kita harus sedikit berimprovisasi. Aku harus cepat, kau akan mati jika ini terlambat. Alec menggenggam suntikan itu, lalu menyuntikannya ke tubuh pangeran, dan berkata, Aku yang melakukan ini, dan terus terang, ini membuatku merinding. Setelah menyelesaikan penyuntikannya, ia menghela nafas, dan berkata dengan nada ringan, Hei leluhur Nim, pastikan kau berhasil kali ini, membuat keturunan menjadi lebih mudah, oke? Nano mesin ini adalah versi lama, jadi mengoperasikannya seharusnya cukup sederhana. Semoga beruntung mempelajari cara menggunakannya. Setelah menyampaikan pesan itu, Alec menghilang, entah kemana, meninggalkan pangeran yang masih kebingungan. Pangeran bergumam dalam hati, omong kosong apa yang orang aneh itu katakan tadi. Namun, sebelum ia sempat memproses lebih jauh, suara aneh tiba-tiba muncul di kepalanya. Nomor seri 034453258893, Scare Corporation, generasi ke-7 dari Nano Machine, memulai aktivasi. Suara itu bergema dalam pikirannya, membuat pangeran terkejut sekaligus bingung. Pada masa lalu, petarung dari Jianggu mempelajari ilmu bela diri agar bisa melindungi diri mereka dari musuh. Setelah berselang beberapa waktu, ilmu bela diri berubah, yang awalnya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, menjadi alat yang membunuh musuh. Hal itu tumbuh menjadi lebih canggih dan kompleks, dari bentuk sederhana menjadi serangkaian gerakan dan teknik pernafasan, mewakili dasar-dasar energi internal. Para seniman bela diri meneruskan ajaran mereka dengan menurunkan ke generasi selanjutnya, agar seni bela diri terus berkembang. Orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi dari seni bela diri lebih kuat dari manusia normal, dan biasanya mereka lebih dikenal dengan nama Murim Warriors. Petarung yang ingin menjadi murid dari Master Murim berkumpul membentuk sebuah aliansi, dan aliansi ini terbagi menjadi kekuatan baik dan kekuatan jahat. Dan di antara keseimbangan kedua kekuatan tersebut, ada suatu kelompok yang mengejar jalan yang sangat berbeda. Mereka hanyalah mencari kekuatan. Dunia memanggil mereka kultus demonik. Ini adalah kisah tentang anak haram dari keluarga penguasa tertinggi di kultus demonik yang ditakdirkan memiliki hak atas tahta. Inilah kisah Jeon Yewon.
Kita beralih bersama pangeran, atau yang akan kita sebut Cheon Yewon. Terlihat Yewon yang terbangun dengan siaga dari tempat tidurnya. Tapi ketika ia terbangun, ia dibuat bingung dengan kondisinya. Ia pun bertanya-tanya, "Aku masih hidup, tapi aku yakin kalau perutku sudah tertusuk oleh pedang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhku berkeringat?" Yewon melihat tubuhnya. Setelah melihat tubuhnya, ia bertanya-tanya, kenapa beberapa bagian tubuhnya menghitam dan ada cairan lengket, ditambah lagi baunya sangat busuk. Di saat ia memikirkan hal itu, tiba-tiba dalam pikirannya terdengar sebuah suara yang membuat dirinya kaget. Suara itu berkata, "Anda sudah bangun, Master? Master, apakah Anda sudah bangun?" Siapa kau?" tanya Yewon yang bingung sambil melompat dari kasur. Dalam hati, Yewon berpikir, "Tidak ada siapapun di sini. Apa sebenarnya ini? Telepati? Tidak, ini berbeda. Aku pernah mendengar ini sebelumnya, tapi ini sangatlah berbeda. Suara ini sepertinya berasal langsung dari kepalaku." Dengan gerakan yang penuh waspada, Yeon melanjutkan perkataannya. "Tidak mungkin, apa itu sungguh dari kepalaku?" "Anda benar, Master," jawab suara dalam pikirannya. Yeon pun mulai kesal dan berteriak, "Sekali lagi, siapa sebenarnya kau?" Suara itu menjawab, "Saya terhubung langsung pada inti untuk membantu otak Master. Saya adalah generasi ke-7 nanomesin dari Sky Corporation." Oke dulur, sesuatu yang hidup dalam pikiran Yewon ini nantinya akan diberi nama Nano oleh Yewon. Agar memudahkan Mimin, mulai sekarang kita sebut saja dia Nano. Yewon mulai kesal mendengar Nano mulai mengoceh dalam pikirannya. Ia pun bertanya sambil berteriak, "Hah? Kau ini bicara apa? Siapa kau dan apa yang sudah kau lakukan padaku?" Nano menjawab, "Saya adalah generasi ke-7 dari Nano Mesin." Oke lur, di sini Yeon nggak tahu kalau kata mesin itu berarti mesin. Jadi yang dipikirkan Yeon, kata mesin di sini itu berarti dewa jahat. Karena dalam bahasa Korea, mesin memang bisa diartikan sebagai dewa jahat. Kalau salah, mohon dikoreksi ya lur. Mendengar nama Nano Mesin, Yeon sangat terkejut dan bertanya dalam hati, apa barusan dia bicara tentang dewa jahat? Apa dia salah satu pengikut kultus demonik? Memikirkan hal itu, sontak saja Yeon langsung bersujud dan bertanya, "Apa kau sungguh dewa jahat?" Kini kita beralih dulu bersama penjaga Jang yang membawa dokter baik untuk memastikan Yeon yang terluka. Dokter baik bertanya, "Apa itu sebuah percobaan pembunuhan?" Penjaga Jang menjawab, "Benar. Mereka selalu memandang rendah tuan muda dan telah berulang kali mencoba menghabisi nyawanya sebelumnya. Namun aku tak pernah menyangka mereka akan memisahkannya dariku dan melakukan upaya sekeji ini." Dokter baik menjawab, "Jika mereka mampu menipu seorang ahli bela diri sepertimu, penjaga Jang, maka itu pasti ulah pasukan bayangan. Sungguh sebuah keajaiban bahwa tuan muda Cheon berhasil selamat." Penjaga Jang menanggapi, "Tapi aku pikir seseorang telah membantu Pangeran Cheon, tapi aku tidak tahu siapa yang telah membantunya." Dokter baik bertanya, Apa kau tidak bisa menebak siapa itu dengan melihat jejak pertarungannya?" Penjaga Jang menceritakan bahwa kejadian yang ia saksikan kemarin begitu sulit dijelaskan. Di atas tanah yang dingin, para anggota kultus demonik tergeletak dalam kondisi mengenaskan, beberapa tanpa bagian atas tubuh mereka. Tapi di antara mereka, ada yang tubuhnya masih utuh, tetapi sebuah pisau yang pernah diberikan oleh penjaga Jang kepada Yewon, terlihat menancap di leher salah satu korban. Ketika penjaga Jang mencoba memahami situasi itu, ia mendengar suara nafas yang tersengal. Saat ia membalikkan badan, ia melihat Pangeran Yewon bersimbah darah, terbaring di sana. Namun, meskipun tubuh Yewon dipenuhi darah, penjaga Jang tidak menemukan luka sedikit pun pada dirinya. Mendengar cerita dari penjaga Jang, dokter baik bertanya, "Dia tidak memiliki luka sedikit pun pada tubuhnya?" "Benar," jawab penjaga Jang. Penjaga Jang berkata, "Dia bernafas layaknya orang yang sedang tertidur. Bajunya memiliki sebuah sayatan pedang, tapi tubuh Pangeran Yewon tidak memiliki luka sedikit pun." Dokter baik pun bertanya-tanya, "Siapa yang telah menolongnya? Tidak mungkin jika Lord terlibat dalam urusan seperti ini. Aku benar-benar bingung. Tapi ini sangat menarik. Baiklah, mari bergegas menuju kamar Pangeran Yewon." Kini kita beralih bersama Yewon yang sedang bertanya-tanya penuh penasaran ke Nano. "Dewa, apa kau yang sudah menyelamatkan hidupku?" Nano menjawab, "Jika Anda membicarakan tentang orang yang menyelamatkan Anda dari musuh, jawabannya tidak.
Jika Anda membicarakan tentang membantu penyembuhan tubuh Master, jawabannya iya. Yewon bertanya, apa yang kau maksud dengan penyembuhan diri? Dan juga, apa itu Master? Karena Yewon bingung dengan beberapa kata yang diucapkan Nano mengirimkan informasi dasar tentang nano mesin ke dalam kepala Yewon. Setelah mengirimkan beberapa informasi ke kepala Yewon, Nano berkata, Master, aku bukanlah dewa jahat seperti yang Anda bilang tadi. Yewon bertanya, jika kau bukan dewa jahat, lalu apa? Nano memastikan informasi yang dikirimnya diterima oleh Yewon dengan bertanya, aku mencoba mengirim informasi dasar tentang diriku ke dalam kepala Anda. Apa Anda menerimanya? Yewon menjawab, iya. Sesaat mengatakan iya, otak Yewon kebanjiran informasi yang dikirim oleh Nano. Untuk sesaat, Yewon hanya terdiam mematung seperti kehilangan kendali atas dirinya. Setelah menerima semua informasi dari Nano, Yewon tiba-tiba merasa mual, lalu muntah. Nano menjelaskan pada Yewon kalau itu adalah reaksi yang alami saat Yewon pertama kali menerima informasi langsung dari kepalanya. Tapi Nano mengingatkan Yewon untuk tidak perlu khawatir, karena Yewon tidak akan merasa pusing atau mual saat kedua kalinya nanti. Setelah muntah dengan hebat, Yewon mencari tempat untuk bersandar, lalu memegangi kepalanya sembari berkata, kepalaku sakit, apa-apaan ini? Jadi, nano mesin ya? Yewon bertanya ke Nano, apa benar kalau ribuan mesin sekarang sedang berada dalam tubuhku? Nano menjawab, itu benar. Lebih tepatnya, 6.482.040.000 nano mesin sekarang berada di tubuh Anda. Yewon pun bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Hah? Sebenarnya apa ini? Jadi ini bukanlah manusia ataupun dewa ya? Yewon bertanya ke Nano, apa aku bisa mengeluarkan dirimu dari tubuhku? Nano menjawab, seperti yang Anda lihat dari informasi yang saya berikan tadi, saya diprogram untuk hanya bisa keluar di saat sudah mati. Dalam hati, Yewon bergumam, para saudara tiriku, mereka sangat ingin membunuhku, yang bahkan tidak punya kekuatan apapun. Dan sekarang ada begitu banyak nano mesin yang bersarang dalam tubuhku. Kenapa ini terjadi padaku? Pangeran, ada dokter baik di sini. Di saat Yewon sedang memikirkan hal buruk yang menimpanya, tiba-tiba penjaga Zheng datang mengetuk pintu kamarnya. Sontak saja, Yewon panik dan menyuruh Nano untuk diam. Nano pun berubah ke mode senyap, dan Yewon segera berbaring kembali di kasurnya. Melihat Yewon yang masih berbaring di kasurnya, penjaga Zheng berkata, sepertinya pangeran masih tidur. Namun, saat penjaga Zheng melihat Yewon membuka matanya, ia bergegas mendekat dan berkata, Pangeran, Anda sudah bangun. Sepertinya tubuh Anda busuk. Melihat penjaga Zheng langsung menutup hidungnya, Yewon memalingkan wajahnya sembari berkata dalam hati, ah sial, aku lupa soal itu. Dokter baik mendekati Yewon dan bertanya, Pangeran Yewon, kita sudah bertemu sebelumnya. Apa Anda masih ingat? Yewon menjawab, iya, bagaimana aku bisa lupa dengan orang yang sudah datang ketika ibuku sakit. Dokter baik meminta Yewon dengan lembut untuk memberikan tangannya untuk diperiksa nadinya. Yewon memberikan tangannya ke dokter baik. Lalu dokter baik segera memeriksa nadi Yewon. Namun, ketika memeriksa nadinya, dokter baik terlihat terkejut, lalu berkata, ini sangat aneh. Mendengar perkataan dokter baik, penjaga Zheng khawatir dan bertanya, apa maksudmu? Apa sesuatu yang buruk terjadi pada pangeran? Dokter baik menjawab, tidak, ini sebaliknya. Ini kejadian yang aneh untuk pangeran Yewon. Penjaga Zheng bertanya kembali, apa yang ingin Anda katakan? Dokter baik menjawab, tubuh bagian dalamnya baik-baik saja dan arus energi miliknya telah aktif. Apa Anda sudah meminum obat khusus, pangeran? Yewon yang bingung dengan perkataan dokter baik bertanya, maaf, aku tidak paham apa yang Anda katakan. Dokter baik menjawab, Anda sekarang berada dalam kondisi yang bagus untuk belajar bela diri. Mendengar perkataan dokter baik, Yewon menyadari sesuatu dan bergumam dalam hati, setelah bintik-bintik hitam lengket ini, apa sisa-sisa pertarungan semalam sudah hilang dari tubuhku? Oke lur, Mimin mau ngasih tahu. Saat Yewon berkomunikasi dengan Nano, dia menggunakan pikirannya. Jadi orang-orang di sekitarnya tidak akan sadar kalau Yewon sedang berbicara dengan Nano. Karena itu, Mimin akan langsung ngomong. Yewon bertanya ke Nano, atau Yewon berkata ke Nano. Setelah menyadari luka-lukanya telah sembuh, Yewon bertanya pada Nano,
Apa kau yang telah melakukan ini, Nano mesin? Nano diam sejenak, lalu bertanya, menonaktifkan mode senyap? Yewon menjawab, nonaktifkan. Setelah menonaktifkan mode senyap, Nano menjelaskan bahwa nano mesin telah menyebar ke tubuh Yewon dan mengeluarkan kotoran dari tubuhnya dan juga membentuk ulang pembuluh darah, sendi, dan otot yang sesuai dengan bentuk tubuh terbaik Yewon. Setelah mendengar penjelasan Nano, Yewon bertanya, apa kau yakin kalau kau bukanlah dewa jahat? Nano menjawab, aku bukanlah dewa jahat, tapi sebuah mesin, Master. Kini kita beralih ke sejarah kultus demonik. Narator berkata, meskipun di kultus demonik terbentuk banyak klan dan keluarga, hanya ada 6 klan utama saja di antara mereka. Dark Clan, Sword Clan, Spring Clan, Poison Clan, Sound Clan, Blade Clan. Sang Lord terikat sumpah untuk menikahi seorang wanita dari masing-masing 6 klan tersebut untuk melahirkan keturunannya. Keturunan yang lahir dari klan mereka akan saling meningkatkan hubungan dari klan mereka, dan ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka akan dikirim ke Demonic Academy. Demonic Academy terbuka bagi siapa saja yang berusia 10 tahun. Akademi tersebut dipimpin oleh seorang ahli terkemuka, didirikan untuk melatih prajurit terbaik dari setiap generasi. Ada masa di mana persaingan yang luar biasa intens di sana. Bila mana beberapa pangeran masuk ke akademi, itu selalu menjadi masa pertandingan bagi mereka untuk merebutkan posisi puncak. Dan kini kita kembali bersama Yewon yang sedang diperiksa oleh Dokter Baek. Tiba-tiba Yewon mengalihkan pandangannya dari Dokter Baek sembari bergumam dalam pikirannya. Astaga, Dokter Baek berasal dari Poison Clan. Aku harus menyembunyikan fakta kalau di tubuhku ini ada nano mesin. Mendengar kekhawatiran Yewon, Nano memberitahu bahwa Yewon tidak perlu khawatir karena teknologi dari era ini masih belum bisa mendeteksi keberadaan nano mesin. Melihat tingkah Yewon yang aneh, Dokter Baek bergumam dalam hati, rasanya dia mendapatkan bantuan dari seseorang. Dokter Baek berkata pada Yewon, tidak ada yang salah dengan tubuhmu, tapi aku akan membuatkanmu resep obat untuk membantu memulihkan energimu. Penjaga Jang yang mendengar hal itu sangat berterima kasih pada Dokter Baek. Melihat Dokter Baek akan pulang, penjaga Jang berniat untuk mengantarkan sampai ke pintu depan. Tapi Dokter Baek menolak dan menyuruh penjaga Jang untuk tetap memperhatikan Yewon saja. Dokter Baek yang sedang dalam perjalanan menuju pintu keluar bergumam, ini sangat aneh. Bagaimana bisa seseorang berubah seperti itu? Aku masih teringat betapa lemahnya dia dibandingkan teman-temannya. Akhirnya dia pasti akan tersisih karena tidak bisa menguasai seni bela diri. Tapi dengan tubuhnya yang sekarang, dia bisa belajar bela diri lebih baik dari pangeran yang lain. Namun, bagaimanapun, dia adalah anak haram dari Sang Lord. Apa dia berpura-pura tidak peduli, sementara berminat untuk mengajarinya? Jika Lord membantunya secara diam-diam, maka dia tidak akan butuh lagi sebuah pengakuan. Tidak lama lagi, pembukaan Demonic Academy pasti akan sangat ramai. Kini kita kembali bersama Yewon yang merasa lega karena Dokter Baek tidak menyadari tentang Nano. Dalam hati, Yewon bergumam dalam pikirannya, jika dipikir lagi, alasan kenapa aku masih hidup, semuanya berkat penjaga Jang. Bahkan meskipun nano mesin menyembuhkanku, jika penjaga Jang tidak datang tepat waktu, pasti pembunuh lainnya akan datang. Ketika Yewon ingin mengucapkan terima kasih kepada penjaga Jang, tiba-tiba penjaga Jang menghentikannya, lalu berkata, maafkan aku pangeran, kurasa Anda harus mandi dulu. Yewon tersenyum sambil mengeluarkan aura busuk lalu menanggapi, kurasa kau benar. Singkat cerita, Yewon sedang berendam, lalu ia berbincang dengan Nano. Yewon berkata, hei Nano, di awal tadi kau bilang kalau kau membuat tubuhku berada dalam mode penyembuhan diri sendiri kan? Seberapa penyembuhannya? Nano menjawab, baik luka dalam maupun luka luar yang disebabkan dari serangan luar bisa disembuhkan dengan cepat. Namun kehilangan darah atau kepala terpenggal memakan waktu yang cukup lama karena mereka butuh banyak sel. Yewon nampak bingung dengan maksud Nano, lalu berkata, sungguh, kenapa kau selalu mengatakan hal yang sulit untuk dimengerti? Setelah mengatakan hal itu, Yewon mengamati tangannya dan bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa jika aku mencobanya sekarang? Yewon mengambil pisau lalu melukai tangannya meskipun dia sendiri kesakitan. Sesaat tubuh Yewon terluka, Nano berkata, mengaktifkan mode penyembuhan diri di tangan kiri karena tebasan. Seketika, tangan Yewon langsung sembuh
dan ia nampak terkejut dengan hal itu. Sebuah aura hijau muncul di tangannya, layaknya healing, dan perlahan luka di tangannya menutup dengan sempurna. Sembari berendam, Yewon bergumam dalam pikirannya. Meskipun aku melihatnya sendiri, itu sangat sulit untuk dipercaya. Tapi sekarang aku tahu kalau itu berguna. Yewon bertanya ke Nano. Informasi yang kau kirim di kepalaku sebelumnya, apakah bisa aku gunakan? Nano menjawab. Kau bisa menggunakan apapun yang terlihat dalam instruksinya. Baguslah, aku akan mencobanya ketika aku selesai, gumam Yewon. Terlihat ketika Yewon keluar dari air, tubuhnya menjadi sangat atletis. Menyadari hal itu, Yewon bertanya ke Nano. Tunggu Nano mesin, tidakkah ini sedikit aneh? Bagaimana bisa tubuhku tiba-tiba menjadi berotot dan berisi? Apa kau yang melakukan ini juga? Nano menjawab. Benar, saya telah membentuk ulang tubuh Anda. Membentuk ulang? Gumam Yewon. Nano menjawab. Secara ilmiah tidak mungkin menciptakan sesuatu dari ketiadaan, namun membentuk ulang pembuluh darah, tendon, dan otot yang sudah ada tidak terlalu sulit. Terlihat seorang nenek datang membawakan pakaian untuk Yewon. Yewon pun mempersilahkannya untuk masuk. Sembari memakai pakaiannya, Yewon berkata pada Nano, kalimat yang kau gunakan sangat kompleks. Mendengar itu darimu, aku merasa seperti semua yang aku pelajari itu tidak berguna sama sekali. Hai Nano, karena namamu terlalu panjang, tidak apakan aku memanggilmu Nano saja? Nano merespon, mendaftarkan nama Nano. Singkat cerita, Yewon pergi ke tempat belajarnya yang dipenuhi buku-buku. Sesampainya di sana, Yewon bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Nano menjawab, lihatlah buku dan baliklah beberapa halaman. Yewon bergegas menuju rak buku, lalu mengambil salah satu buku sambil berkata, satu-satunya buku di sini terkait seni bela diri adalah tentang titik darah dan ki sirkulasi. Trijasim adalah metode pernafasan yang dirancang untuk melatih pikiran dan tubuh melalui ki. Bahkan jika aku berlatih sepanjang hidupku, sangat sulit untuk mencapai tingkat master paling rendah. Kalau begitu, membaca tentang titik darah akan lebih berguna. Ayo kita mulai, Nano. Yewon mulai membalik halaman buku dengan cepat. Nano pun mulai memindai isi setiap halaman yang ada di buku. Setelah Yewon selesai membalik semua halamannya, Nano berkata, Anda berhasil memindai buku bagian darah, mencoba mengirim informasi ke otak Anda. Apa Anda menerimanya? Setelah mendengar perkataan Nano, Yewon meletakkan bukunya. Lalu Nano mulai mengirim informasi yang dia pindai ke otak Yewon. Setelah menerima semua informasinya, lagi-lagi Yewon merasa mual, tapi tidak separah yang pertama. Nano memberitahu bahwa Yewon sudah bisa menggunakan informasi yang ia terima sekarang. Setelah ia selesai dengan rasa mualnya, Yewon bertanya ke Nano, apa kau khawatir padaku? Nano menjawab, aku hanya mengatakan fakta yang ada. Mendengar jawaban Nano, Yewon menyimpulkan bahwa Nano tidak memiliki emosi atau perasaan sama sekali. Namanya juga mesin. Yewon pun duduk di sebuah kursi sembari bertanya ke Nano, sekarang apa yang harus aku lakukan? Nano menjawab, jika kau ingin menggunakan pengetahuan tersebut, kau harus berpikir tentang hal itu. Mendengar perkataan Nano, Yewon mulai berpikir tentang titik darah. Titik darah berperan dalam aliran darah di pembuluh dan arteri tubuh dan hanya dapat disebut darah. Ada dua jenis titik yang berbeda, yang satu untuk melumpuhkan dan yang satu dapat membunuh. Jika titik yang dapat melumpuhkan ditekan, tubuh orang tersebut akan menjadi lumpuh. Nampak Yewon sangat takjub dengan apa yang terjadi. Ia pun berkata, ini gila, aku tidak hanya bisa menghafalnya saja, tapi aku juga bisa sangat memahami isi dari buku tersebut. Nano berkata, aku mengirim informasi yang ada setelah mengkoreksi kesalahan pada buku tersebut. Yewon bertanya, kesalahan? Dari mana kau tahu kalau itu salah? Nano menjawab, berdasarkan yang ada di program, aku bisa mengkoreksi kesalahan pasal titik darah. Yewon sangat terkejut mendengar hal itu, lalu ia berkata, astaga, aku tidak percaya ini. Bukankah kalau seperti ini, aku bisa belajar ilmu bela diri lebih cepat dari siapapun? Yewon tersenyum penuh tekad, lalu berdiri di depan pintu rumahnya sembari berkata, para kandidat dari 6 klan telah menguasai banyak teknik bertarung sejak mereka masih bayi. Dan bahkan setelah melihat para orang brengsek itu, aku masih belum bisa menguasai metode Trijasim. Aku pernah mendengar bahwa perpustakaan di Demonic Academy tidak hanya menyimpan buku seni bela diri demonik, tetapi juga buku-buku yang dijarah dari fraksi kebenaran dan fraksi kejahatan. Dengan kekuatan ini, aku akan menjadi kuat lebih cepat dari siapapun yang ada di akademi. Itulah tujuanku saat ini. Kini kita beralih di kediaman salah satu kandidat 6 klan.
di kastil sebelah selatan kultus demonik, kediaman dari Bok Majong. Orang ini adalah Pangeran Mukem, salah satu kandidat dari 6 klan utama. Mukem berkata pada seseorang di dekatnya, "Aku mengirim mereka semua untuk menangkap satu bocah, dan 5 dari kalian mati semua. Apa kau pikir itu masuk akal?" Utusan pembunuh menjawab, "Kurasa seseorang diam-diam membantu dia, Pangeran Mukem." "Siapa yang memberimu izin untuk memanggil nama aku saat aku sendirian?" teriak Mukem. Pembunuh tersebut sontak saja langsung minta maaf. Mukem berkata, "Kupikir karena si brengsek itu memiliki darah rendahan, maka akan sangat mudah membunuhnya. Tidak kusangka ada orang yang mengulurkan tangannya untuk membantunya. Aku bahkan mencoba menangkap penjaganya, tapi ada seseorang yang melindunginya juga. Mungkinkah itu ayah?" Sebenarnya, aku tidak mau mengotori tanganku ini, tapi aku sudah tidak punya pilihan lagi saat ini. Aku harus membunuh dia dengan tanganku sendiri di Demonic Academy. Kini kita beralih lagi di kediaman Cheon Yewon. Terlihat Yewon yang berbaring di kasurnya sembari memikirkan sesuatu. Aku sangat gugup sampai-sampai aku tidak bisa tidur sama sekali. Tapi sekarang sudah pagi. Yewon membuka jendela kamarnya dan melihat halaman rumah sembari berkata, "Hari ini telah tiba, hari di mana aku masuk akademi." Di halaman rumahnya, ia melihat penjaga Jang yang sedang berlatih menggunakan teknik bela diri, Jang Dagger. Melihat penjaga Jang yang sedang berlatih, Yewon bergumam, "Mungkin aku seharusnya diam-diam mempelajari teknik dagger milik penjaga Jang." Tidak, 6 klan lainnya selalu mengawasi aku. Mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Itulah sebabnya aku berjanji pada ibuku di ranjang kematiannya bahwa aku tidak akan mempelajari seni bela diri sebelum masuk ke akademi. Di saat Yewon sedang melihat penjaga Jang latihan, tiba-tiba Nano memanggilnya. Nano bertanya, "Apa Anda mau memindai pergerakan penjaga Jang?" Yewon pun sangat terkejut mendengar perkataan Nano. Yewon bertanya, "Kau bisa memindai pergerakan orang lain?" Nano menjawab, "Ya, aku bisa." Yewon bertanya kembali, "Jadi maksudmu kau bisa memindai teknik dagger milik penjaga Jang dan mengirimnya ke dalam kepalaku?" Nano menjawab, "Itu sangat memungkinkan. Program milikku menyimpan banyak data dari beragam ilmu bela diri dan aku bisa mentransfer semuanya padamu. Aku bahkan bisa mentransfernya sekarang." Mendengar hal itu, Yewon bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa tidak masalah mencuri teknik bela diri penjaga Jang tanpa izin darinya? Tidak, bukan saatnya memikirkan itu. Saat sore hari nanti, aku harus pergi ke akademi apapun yang terjadi. Aku tidak punya banyak waktu untuk berpikir apa aku bisa menggunakannya untuk melindungi diriku sendiri nanti. Baiklah Nano, pindai gerakan penjaga Jang sekarang. Sesuai perintah Yewon, Nano mulai melakukan pemindaian. Setiap gerakan yang dilakukan penjaga Jang terus dipindai oleh Nano. Yewon sendiri tidak melepaskan pandangannya sedikit pun dari penjaga Jang. Nano mengonfirmasi waktu pemindaian sekitar 30 menit dan pemindaian gerakan telah berhasil. Nano pun mulai mentransfer pemindaiannya ke otak Yewon. Setelah selesai mentransfer informasi ke otak Yewon, Yewon langsung tertunduk lemas sembari berkata, "Meski begitu, ini masih lebih baik daripada kemarin." Yewon sangat terkejut setelah menerima informasi dari Nano. Ia tersenyum lalu bergegas mengambil dagger. Sambil perlahan menarik dagger dari sarungnya, ia bergumam, "Teknik Jang Dagger, aku pikir aku juga bisa menggunakannya juga. Oh iya, aku harus berhati-hati, jadi penjaga Jang tidak melihatnya." Setelah mengatakan hal itu, Yewon langsung menutup jendela kamarnya. Ia mulai memasang kuda-kuda. Setelah dirinya rileks, ia membuka matanya. Dem, wush. Ia langsung mempraktekkan gerakan penjaga Jang yang ada dalam pikirannya. Setelah mempraktekannya, Yewon bergumam, "Ini pasti sama persis seperti latihan selama 20 tahun yang dilakukan penjaga Jang. Berlatih setiap hari, menguatkan perawakan, menguasainya dengan tubuh. Apa tidak masalah bagiku menolak proses itu?" Nano berkata pada Yewon, "Ketika pemindai gerakan diaktifkan, analisis otot untuk latihan telah selesai juga. Apa kau ingin mengirimkannya ke otot milikmu?" Sesaat Nano mengatakan hal itu, tiba-tiba tubuh Yewon merasakan sakit yang luar biasa dan ia terjatuh lemas. Yewon yang kesakitan bertanya-tanya, "Tiba-tiba tubuhku terasa sakit. Kenapa tiba-tiba seperti ini, Nano?" Nano menjelaskan, "Melalui pelatihan berulang, tubuhmu akan membentuk otot yang tepat untuk gerakan ini, tapi tubuhmu belum bisa dikembangkan dengan benar, jadi itu akan melukai ototmu." Yewon menanggapi, "Aku tahu kau berbicara soal pengiriman atau apalah itu, tapi bisakah kau menjelaskannya lebih sederhana?" Nano merespon, "Menerjemahkan bahasa yang cocok untuk pengguna."
Nano menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh Yewon. Nano berkata, "Master, Anda tidak berlatih cukup lama seperti yang dilakukan penjaga Jang. Jadi bahkan jika otak Anda bisa mempelajarinya, tapi tubuh Anda tidak bisa mengimbanginya. Anda harus melatih otot milikmu untuk membiasakan diri dengan gerakan tersebut. Hanya dengan cara itu, Anda bisa menggunakan pergerakan ini sepenuhnya." Setelah menjelaskan hal itu, Nano menawarkan untuk pengiriman otot atau merekonstruksi otot untuk penyesuaian dengan skill yang dimiliki Yewon. Mendengar hal itu, Yewon bertanya, "Jadi, jika aku menerimanya, aku tidak akan merasakan sakit?" Nano menjawab, "Itu benar, apa kau ingin memulai pengirimannya?" Pengiriman ini menggunakan setiap nanomesin yang ada dalam diri Anda, dan ini membutuhkan waktu beberapa jam. Yewon menanggapi, "Jika hanya beberapa jam saja, selama itu selesai sebelum aku berangkat, kau bisa memulainya." Nano berkata, "Pengiriman ini akan cukup sakit sehingga menempatkan diri Anda dalam anestesi." Yewon bertanya, "Apa itu sangat sakit?" Nano menjawab, "Ada sekitar 1.350.000 kasus orang pingsan setelah mengirim otot. Apa kau ingin mencobanya tanpa anestesi?" Yewon bertanya, "Jika aku tidak bisa menahannya, bisakah merubahnya seketika dengan anestesi?" Terlihat Nano mulai mengirimkan otot. Yewon nampak gugup ketika Nano memulainya. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, Yewon merasakan sakit yang sangat luar biasa. Melihat Yewon mulai kehilangan kesadaran, Nano segera menyuntikkan anestesi. Seketika, Yewon langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Kini kita beralih ke penjaga Jang yang sedang memasak sebelum Yewon dianestesi. Penjaga Jang merasakan masakannya. Ia merasa masakannya lebih enak daripada kebanyakan master chef. Sambil memotong-motong sayuran, penjaga Jang berkata, "Haruskah aku menyiapkan sesuatu yang spesial hari ini? Aku hanya akan membuat hidangan sederhana yang disukai Pangeran Yewon. Sudah 5 tahun lamanya aku belajar memasak untuk Anda, meski aku tidak pandai memasak." Dalam pikirannya, tiba-tiba terlintas pesan terakhir dari Ibu Yewon, yaitu untuk merawat Yewon. Dalam hati penjaga Jang, ia berkata, "Sudah 5 tahun lamanya semenjak kematian Nona Hua karena memakan makanan yang tercampur dengan racun, dan Pangeran Yewon sekarang akan segera masuk ke akademi hari ini. Nona Hua, kumohon lindungi dia dari surga, jadi dia bisa terus berjuang dan terus makan hidangan yang lain." Saat ia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ia mendengar teriakan Yewon. Penjaga Jang yang panik langsung melemparkan pisaunya dan bergegas menuju kamar Yewon. Sesampainya di kamarnya, penjaga Jang berteriak, "Pangeran Yewon, apa Anda baik-baik saja?" Melihat Yewon yang tergeletak di atas kasurnya, penjaga Jang segera memeriksa nadi di tangannya. Setelah memeriksa nadinya, penjaga Jang bergumam dalam hati. Melihat dari denyut nadinya, sepertinya tidak ada yang salah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sesaat memikirkan hal itu, penjaga Jang dikejutkan oleh sesuatu di lantai. "Jejak kaki?" ucap penjaga Jang. Penjaga Jang langsung mengecek jejak kaki di lantai. Melihat jejak kaki itu, ia berkata dalam hati, "Pangeran Yewon melihat latihanku. Dia melihatku berlatih selama 2 tahun, dan dia bisa menyamai latihanku selama 20 tahun. Melihat hal itu, penjaga Jang sangat takjub. Singkat cerita, Nano telah selesai mentransfer otot yang dibutuhkan Yewon, dan anestesi telah dinonaktifkan. Mak jerantal! Seketika, Yewon langsung terbangun. Yewon yang kapok bergumam, "Aku tidak akan melakukan itu lagi." Nano menanggapi, "Saya sudah memperingatkan Anda, Master." Tapi Yewon nampak bingung ketika ia melihat dirinya terbaring sempurna di kasur. Ia pun bertanya-tanya, apakah penjaga Jang datang ketika ia sedang tidak sadarkan diri. Setelah dirinya merasa fit, Yewon segera mengambil daggernya, lalu bertanya ke Nano, "Sekarang, ini tidak akan terasa sakit jika aku menggunakan teknik Jang Dagger, kan?" Nano menjawab, "Setelah mentransfer otot, sekarang Anda bisa menggunakan otot yang sama dengan orang yang berlatih selama 20 tahun. Yewon menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, memasang kuda-kuda. Dan makpes! Teknik Jang Dagger telah dilakukan. Yewon melakukan gerakan Jang Dagger sembari bergumam, "Ini teknik yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih akurat dan lebih kuat. Perasaan menebas udara ini begitu menyenangkan." Yewon memainkan daggernya dengan sangat lincah. Yewon mengangkat kakinya bersiap melakukan gerakan berikutnya, sembari berkata, "Semua ini hanya untuk gerakan awal. Sekarang langkah awal untuk gerakan kedua." Dem! Yewon menghentakkan kakinya begitu kuat ke lantai.
Tapi Yewon dibuat panik ketika lantai yang diinjaknya malah menimbulkan jejak yang begitu jelas. Melihat hal itu, ia berkata, "Aku bahkan tidak menggunakan Neigong sama sekali, tapi masih meninggalkan jejak kaki. Apa aku sudah menguasai Weigong?" Oke lur, di sini Mimin akan menjelaskan sedikit tentang Neigong dan Weigong, karena nantinya kata ini akan digunakan berkali-kali. Neigong adalah latihan internal dalam tradisi Tiongkok yang mengembangkan energi internal melalui pernafasan, meditasi, dan gerakan, bertujuan meningkatkan kesehatan, kekuatan internal, dan kesadaran spiritual. Sedangkan Weigong adalah latihan eksternal dalam seni bela diri Tiongkok yang berfokus pada pengembangan kekuatan fisik, fleksibilitas, dan keterampilan teknik melalui latihan tubuh yang intens. Oke lur, ada satu hal lagi. Untuk penyebutan Neigong dan Weigong, Mimin akan menggantinya. Neigong akan disebut sebagai energi internal dan Weigong akan disebut sebagai energi eksternal. Kenapa diganti? Karena mulai chapter berikutnya, istilah Neigong dan Weigong akan digantikan dengan energi internal dan energi eksternal. Kini kita kembali ke cerita. Yewon yang melihat jejak kakinya tertinggal di lantai merasa khawatir jika penjaga Jang sampai melihatnya. Ketika Yewon sedang memikirkan tentang hal itu, tiba-tiba saja penjaga Jang datang mengetok pintu kamarnya. "Pangeran, sarapannya sudah siap," ucap penjaga Jang yang siap masuk ke kamar. Yewon yang panik mengusap-ngusap lantainya dengan kaki, tapi bekas jejaknya tidak mau menghilang. Penjaga Jang masuk ke kamar dan menyapa Yewon. Yewon menyambut penjaga Jang dengan senyuman sembari berkata, "Ah, aku sangat lapar hari ini." Melihat mejanya tiba-tiba berpindah di sana, penjaga Jang bertanya, "Tidakkah Anda ingin makan dekat jendela?" Yewon menanggapi, Karena aku tidak akan pulang untuk sementara waktu, kurasa aku ingin makan di ruang utama saja." Hehehe. Tawa kecilnya berharap penjaga Jang tidak menyadari tindakannya. Melihat makanan yang dibawa penjaga Jang, Yewon mengatakan bahwa itu semua adalah makanan favorit Yewon. Mendengar hal itu, mata Yewon langsung berebes. Dalam hati, ia berkata, "Aku mengerti, kau peduli padaku penjaga Jang, karena hari ini aku akan pergi ke akademi. Ini mungkin sarapan terakhir yang dibuat penjaga Jang untuk diriku." Nano memberi peringatan pada Yewon. "Perubahan emosi yang tiba-tiba menyebabkan asam muncul di kerongkongan Anda, meningkatkan sekresi liur. Silahkan makan makanan itu untuk menghilangkan asam tersebut." Yewon langsung menyuruh Nano untuk diam dan berhenti bicara hal-hal aneh. Seketika, Nano langsung masuk ke mode silent. Dengan lahapnya, Yewon langsung memakan makanan itu sembari berkata dalam hati, "Aku harus menghabiskan seluruh makanan ini hingga tidak tersisa sedikit pun." Penjaga Jang yang begitu perhatian menyuruh Yewon untuk makan perlahan karena bisa tersedak. Setelah menghabiskan makanannya, Yewon langsung mengucapkan terima kasih kepada penjaga Jang. Namun, tiba-tiba penjaga Jang bertanya, "Pangeran, kapan Anda mempelajari teknik dagger milikku?" Yewon yang mendengar perkataan penjaga Jang tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya dan bertanya balik, "Apa yang kau katakan tadi, penjaga Jang?" Penjaga Jang memindahkan mejanya dan terlihat di bawah meja tertinggal jejak kaki Yewon. Melihat jejak itu, penjaga Jang berkata dalam hati, "Ini adalah jejak yang dibuat oleh gerakan kedua dari teknikku. Ini bahkan lebih jelas daripada saat aku melihatnya saat pertama kali. Mataku tidak mungkin salah." Yewon yang ketahuan oleh penjaga Jang merasa sangat bersalah. Ia menundukkan kepalanya sambil berkata dalam hati, "Mencuri teknik bela diri orang lain merupakan hal tabu bagi murim. Aku telah melakukan kejahatan dengan mencuri teknik, meskipun itu adalah kemampuan Nano. Bahkan jika penjaga Jang mulai membenciku, aku tidak masalah." Tapi respon penjaga Jang di luar ekspektasi Yewon. Penjaga Jang malah memujinya dan berkata, "Kerja bagus, Pangeran. Jadi apa Anda mempelajarinya secara diam-diam? Aku adalah penjagamu. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga dari 6 klan, yang saya harus lakukan pertama kali adalah menyelamatkan Anda." Lagi-lagi, Yewon dibuat terharu kembali dengan perkataan penjaga Jang. Penjaga Jang memberikan lembaran kertas ke Yewon sembari berkata, "Ini merupakan aliran energi internal untuk teknik dagger itu." Yewon bertanya, "Kenapa kau memberiku ini?" Penjaga Jang menjawab, "Aku ingin memberi tips dalam mempelajari energi internal. Meskipun begitu, masih banyak hal yang lebih bagus untuk dipelajari daripada apa yang kuberikan." Mendengar kebaikan penjaga Jang, Yewon tidak dapat menahan lagi air matanya. Penjaga Jang yang melihat Yewon menangis teringat dengan Yewon kecil. Pada saat itu,
Yewon berjanji pada penjaga Jang bahwa dirinya tidak akan pernah menangis lagi. Teringat dengan hal itu, penjaga Jang berkata dalam hati, "Sudah 5 tahun sejak Nona Hwa meninggal. Selama waktu itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengurus Pangeran Yewon. Tapi, tetap saja dia masih butuh kasih sayang dari orang tuanya." Sebelum penjaga Jang meninggalkan kamar Yewon, penjaga Jang berkata ke Yewon, "Bagaimanapun, saya tidak akan bisa terus bersama Anda setelah Anda diterima di akademi. Jadi sekarang, Anda bisa menangis sebanyak yang Anda mau. Tapi mulai sekarang juga, Anda harus menjadi lebih kuat dari siapapun." Yewon mengucapkan terima kasih banyak kepada penjaga Jang dan terus menangis haru atas kebaikannya. Setelah penjaga Jang meninggalkan kamarnya, Yewon mengusap air matanya dan segera bangkit. Sambil menahan air matanya, Yewon bergumam dalam hati, "Mulai sekarang, aku tidak boleh takut ataupun ragu sedikit pun. Bahkan meskipun ibu sudah tidak di sini lagi, karena aku masih punya tempat untuk kembali." Singkat cerita, kita beralih ke Demonic Academy, tempat di mana berbagai individu dari seluruh klan berkumpul untuk menjalani pelatihan intensif dan mengasah kemampuan mereka menjadi ahli seni bela diri. Dari bangunan akademi, seorang instruktur yang begitu sangar datang bersiap menyambut para murid baru. Instruktur itu nampak bersemangat menunjukkan dirinya di hadapan para murid. Dengan raut wajah yang kesal, ia bergumam, "Sangat panas sekali, sampai aku tidak bisa melihat jiwa dari mereka. Dasar bodoh, apa mereka datang kemari tanpa berpikir jika mungkin saja ini tempat terakhir mereka?" Perkenalkan dulur, dia adalah Lee Hwa-myung, guardian kiri Sang Lord. Melihat kedatangan guardian kiri, para murid bergumam kalau guardian kiri adalah salah satu dari 10 orang terkuat di kultus demonik. Bahkan rumornya ada yang mengatakan 5 terbaik. Melihat para murid di hadapannya, Hwa-myung bergumam dalam hati, "Oh, bocah di barisan depan ini, bukankah mereka dari 6 klan?" Mimin akan memperkenalkan setiap murid dari klan utama. Kandidat pertama, Cheon Muyon dari Dark Clan. Kandidat kedua, Cheon Gungwon dari Sword Clan. Kandidat ketiga, Cheon Mukem dari Spring Clan. Kandidat keempat, Cheon Jongsum dari Poison Clan. Kandidat kelima, Cheon Yuchan dari Blade Clan. Kandidat keenam, Cheon Wonryu dari Sound Clan. Namun guardian kiri nampak bingung ketika di hadapannya ada satu kandidat yang belum hadir, yaitu kandidat nomor 7, Cheon Yewon. Kini kita beralih ke Yewon yang sedang mencari-cari name tag-nya di meja pengambilan name tag. Di saat mencari dengan seksama, Yewon nampak bingung karena name tag-nya tidak ada di sana. Petugas penjaga name tag berkata ke Yewon bahwa petugas itu tidak melihat name tag pangeran ke-7 di meja ini. Setelah mengatakan hal itu, petugas tersebut menyuruh Yewon untuk menunggu sampai petugas menemukan name tag-nya. Yewon pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menuruti kata petugas. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa mereka tidak ingin diriku setara dengan mereka? Lagi pula, tidak ada yang bagus untuk membuat masalah dengan mereka sejak awal. Mereka pasti akan mencoba membunuhku kapanpun mereka punya kesempatan. Bahkan mereka mungkin akan membunuhku seketika jika mereka melihatku. Tapi aku tidak peduli. Aku tetap datang kemari meskipun kalian menyerangku berulang kali. Mulai sekarang, aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun di dalam Demonic Academy ini. Singkat cerita, Yewon telah mendapatkan name tag-nya dan ingin segera maju ke depan. Namun sesampainya di aula utama, ia melihat bahwa sudah banyak orang yang berkumpul. Sebagai salah satu kandidat pangeran, seharusnya ia berada di barisan depan. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk tetap di belakang karena terlalu sulit untuk maju ke depan. Para murid yang melihat Yewon berada di belakang sana mulai bergunjing. Name tag hitam nomor 7, orang itu bukan kandidat yang berasal dari 6 klan kan? Rumornya dia tidak menguasai teknik bela diri manapun. Bukankah dia akan langsung gagal? Melihat para murid membicarakan hal buruk tentangnya, Yewon cukup kesal. Tapi untuk sekarang, ia akan membiarkannya. Di bangunan aula utama, guardian kiri melihat Yewon telah tiba. Ia pun bergumam, "Dia ada di belakang sana ya. Sangat aneh melihat dia sendirian berada di belakang sana. Itu cara menarik untuk menarik perhatian pangeran anak haram." Sebuah trompet telah dibunyikan, menandakan Sang Lord akan segera tiba. Mendengar suara trompet, para murid sangat antusias tidak sabar dengan kehadiran Sang Lord. Dari bangunan aula utama, Sang Lord bersama pengawalnya menunjukkan diri di hadapan para murid. Para murid yang melihat kehadiran Sang Lord hanya menganga takjub dengan apa yang dilihatnya.
Terlihat pengawal Sang Lord yang nampak gagah dan sangar. Yang satu menggunakan pakaian hitam dan topeng, nampak misterius, dan satunya lagi nampak seperti seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Sang Lord pun menuju singgasananya dan duduk di sana. Namun, ketika pendekar pedang melangkah, tidak sengaja dirinya menabrak guardian kiri. Melihat hal itu, guardian kiri nampak kesal dan berkata, "Sialan, pakaian lusuh, sedang mabuk pula." Perkenalkan dulur, pendekar pedang yang terlihat sangat kuat ini adalah Seopmang, guardian kanan dari Sang Lord yang memiliki julukan Gila Pedang. Mulai sekarang, kita panggil para guardian dengan namanya saja ya, lur. Mendengar perkataan Wamyung sebelumnya, Seopmang merasa jengkel dan menatapnya, lalu berkata, "Heh, kau lihat kemana, ha? Dasar si brengsek merah tua." Melihat guardian kiri dan kanan bertengkar, ketua guardian langsung menatap mereka penuh intimidasi. Sontak saja, itu langsung membuat mereka terdiam. Perkenalkan dulur, dia adalah Marakyum, ketua dari para guardian, dan dia memiliki julukan Raja Guardian yang Agung. Sang Lord kini duduk di singgasananya, di hadapan para murid. "Oke dulur, perkenalkan, dia adalah Cheon Yujong, satu dari 5 terkuat di Murim, atau satu dari 5 terkuat di dunia bela diri. Dan dia adalah Lord Cheonma, seorang pemimpin tertinggi di kultus demonik." Melihat Sang Lord yang duduk di hadapannya, para murid nampak merasakan tekanan yang luar biasa dari kehadiran Sang Lord, dan mereka mulai bergumam satu sama lain. Dari belakang sana, dan untuk pertama kalinya, ini adalah momen pertama Yewon melihat ayahnya. Mendengar para murid mulai mengobrol sendiri di hadapan Sang Lord, Marakyum berteriak kepada mereka, "Diam!" Seketika suasana yang ramai tersebut menjadi hening, dan Marakyum menghadap Sang Lord sembari berkata, "Tuanku, semuanya sudah siap." Sang Lord mulai berdiri, menatap para murid dengan tatapan penuh intimidasi, lalu berkata, "Kalian semua adalah masa depan dari kultus ini. Kami menyambut kalian di tempat ini. Berlatihlah dan buatlah ikatan. Jadilah kekuatan untuk kultus." Untuk sejenak, para murid tertegun dan bertanya-tanya, apakah ini yang mereka sebut energi internal? Bahkan Yewon yang mendengar perkataan Sang Lord mengatakan, "Padahal dia hanya bicara saja, tapi itu masih terngiang di telingaku." Para murid mulai bersorak penuh semangat untuk kejayaan kultus demonik. Sang Lord mulai meninggalkan tempat, tapi sebelum itu, dia melirik ke seorang kandidat, yaitu Cheon Yewon. Tapi setelah melirik Yewon, ia segera membuang mukanya. Yewon, yang sejak tadi mengamati Sang Lord, berkata dalam hati, "Untuk mengira bagaimana pertemuan pertama kali denganku, aku mungkin hanya mendapatkan tatapan dinginnya. Aku tidak mengharapkan apapun. Dia tidak pernah muncul sama sekali, bahkan setelah kematian ibuku." Setelah Sang Lord pergi, Wamyung mengambil alih tempat dan berkata, "Sekarang ucapan selamat dari Lord telah selesai. Ayo kita mulai saja." Nampak para murid yang tidak menghiraukan perkataan Wamyung dan malah ngobrol sendiri. Wamyung yang melihat hal itu mulai geram, lalu berteriak, "Kalian tidak berencana untuk melawak, kan?" Untuk sesaat, Wamyung nampak begitu emosi, tapi seketika ia mulai tenang dan mulai menjelaskan, "Aku akan membuatnya menjadi sesederhana mungkin. Jadi dengarkan baik-baik. Akademi akan berlangsung selama 4 tahun dan terdiri dari 6 tahap. Setelah melewati tahapan, kalian akan menerima sebuah tes. Kalian hanya diberi 1 kesempatan untuk melewati tes tersebut." Mendengar penjelasan Wamyung, murid-murid nampak mulai resah, karena mereka hanya memiliki 1 kali kesempatan di setiap tahap, dan jika gagal dalam tesnya, mereka akan langsung dikeluarkan. Melihat para murid yang memahami perkataannya, Wamyung tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian sudah paham dengan apa yang kukatakan. Itu benar, setiap orang tidak akan dibiarkan lolos begitu saja." Terlihat salah satu kandidat mengangkat tangannya dan berkata, "Saya ada pertanyaan." Melihat hal itu, Wamyung menatapnya dan berkata, "Siapa bilang orang brengsek seperti kau bisa mengajukan pertanyaan?" Dikatain brengsek, Kyungwon, salah satu kandidat, malah menatap tajam Wamyung dengan ekspresi kesal. Wamyung yang melihat Kyungwon sok keras, mengeluarkan auranya sembari berkata, "Ho, apa kau punya masalah dengan panggilan brengsek padamu? Seharusnya kau sudah mendengar bahwa saat kau masuk akademi ini, kau akan kehilangan semua hak istimewa yang kau miliki dari 6 klan. Apa kau ingin menyerah bahkan sebelum kompetisinya dimulai?" Melihat Kyungwon dipermalukan, para kandidat lain hanya menertawakannya. Kyungwon yang merasa malu langsung meminta maaf pada instruktur Wamyung. Wamyung melanjutkan penjelasannya. "Lagi pula,
sudah jelas apa yang ingin kau tanyakan. Kau mungkin berpikir bahwa diberi satu kesempatan untuk 6 tahapan itu tidak adil. Tapi, akan ada sebuah keuntungan yang diberikan pada kalian setiap kali kalian berhasil melewati tahap selanjutnya. Keuntungan pertama adalah bola naga hitam. Para murid terkejut bukan main ketika mendengar bahwa hadiah setiap tahapan tes adalah bola naga hitam. Bola naga hitam adalah sebuah item langka yang jika dikonsumsi dapat memberikan energi internal setara 20 tahun latihan. Artinya, jika seseorang berhasil melewati 6 tahapan tes, ia akan menerima 6 bola naga hitam yang secara total setara dengan 120 tahun energi internal. Namun, meskipun terdengar luar biasa, dikatakan bahwa mengkonsumsi banyak bola naga hitam menjadi semakin tidak efektif. Bahkan untuk mengkonsumsi pertama sekalipun sangat sulit untuk sepenuhnya menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Secara logis, jika item ini benar-benar seistimewa itu, para master seharusnya akan menggunakannya sendiri tanpa perlu repot-repot memberikannya kepada para murid. Di sisi lain, Yewon yang mendengar hal itu berkata dalam hati, 6 tahap, aku bahkan tidak memiliki energi internal sama sekali saat ini. Tapi jika aku bisa melewatinya, aku mungkin bisa meningkatkan energi internalku secara instan. Instruktur Wamyu melanjutkan penjelasannya. Keuntungan kedua adalah sebuah buku rahasia dari ilmu bela diri. Jika kalian berlatih ilmu bela diri, kalian pasti tahu seberapa berharganya buku ini kan? Perpustakaan Demonic Academy punya 5 lantai. Setiap kali kalian bisa melewati satu tahapan, kalian akan diberi akses untuk satu lantai. Tergantung dari usaha kalian, kalian mungkin bisa berkesempatan untuk belajar rahasia dari 6 klan, atau bahkan rahasia dari berbagai bela diri yang lain. Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati. Buku bela diri ya, untuk bertahan hidup itu lebih berguna daripada energi internal. Namun, tiba-tiba Wamyung berkata, pertama, kebanyakan dari kalian pasti tidak akan bisa sampai lantai 5, bahkan jika kalian dibangkitkan kembali. Jadi jangan terlalu berharap. Mendengar perkataan Wamyung, Seopmang yang terus minum tanpa henti bergumam dalam hati. Aduh, dia ini memang pandai dalam menaikkan semangat dan menghancurkannya saat itu juga. Makanya, aku tidak pernah suka dengan sesuatu yang berhubungan dengannya. Wamyung melanjutkan penjelasannya. Yang ketiga, dan keuntungan terakhir ketika kalian berhasil melewati setiap tahapan, kalian semua akan mendapatkan rank A yang bahkan belum pernah kau miliki. Mendengar hal itu, Kyungwon bergumam dalam hati. Jadi, itulah kenapa kandidat yang tidak memiliki peringkat atau orang biasa ada di sini. Semuanya bisa diubah ketika masuk akademi. Mulai sekarang, hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Wamyung menjelaskan bahwa setiap kali para murid berhasil melewati satu tahapan ujian, mereka akan mendapatkan peringkat sesuai dengan pencapaian mereka. Berikut adalah peringkat yang akan diberikan berdasarkan tahapan. Tahap 1, murid akan mendapatkan peringkat prajurit tingkat rendah. Tahap 2, murid akan mendapatkan peringkat prajurit tingkat menengah. Tahap 3, murid akan mendapatkan peringkat prajurit tingkat atas. Tahap 4, murid akan mendapatkan peringkat pemimpin skuad. Tahap 5, murid akan mendapatkan peringkat pemimpin klan. Namun untuk tahap 6, Wamyung tidak mengungkapkan peringkat yang akan didapatkan karena ia yakin tidak akan ada satupun murid yang mampu melewati tahap tersebut. Wamyung menegaskan bahwa tidak peduli sekeras apapun para murid berusaha, kebanyakan dari mereka kemungkinan besar akan gagal melewati tahap 3. Bahkan, Seopmang menambahkan bahwa tahap 6 adalah ujian yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Dalam ribuan tahun sejarah, hanya segelintir orang, tidak lebih dari 10 yang pernah berhasil melewati ujian terakhir itu. Setelah menjelaskan hal tersebut, Wamyung berkata, di akademi ini, jika kau sampai tingkat atas, peringkatmu itu akan diakui. Kalian semua memulai ini dari peringkat yang sama, tapi selanjutnya peringkat kalian akan berbeda. Mendengar hal itu, Yewon bertekad bahwa mulai sekarang ia akan berjuang untuk naik sampai peringkat teratas. Instruktur Wamyung menghela nafas sejenak, lalu berkata, penjelasanku cukup sampai situ saja. Mulai sekarang, kalian akan membentuk kelompok asrama setelah melewati ujian pertama. Mendengar ujian pertama akan dilaksanakan sekarang juga, Yewon sangat terkejut bukan main. Bahkan bukan hanya Yewon yang terkejut, tapi juga seluruh murid yang berada di aula utama. Melihat para murid yang mulai ngobrol sendiri, Wamyung menyuruh mereka untuk diam. Lalu Wamyung berkata dengan lantang, seperti yang aku bilang sebelumnya, jika ada yang gagal di ujian ini, mereka akan langsung dikeluarkan dari akademi. Mereka bahkan tidak akan disebut prajurit tingkat bawah. Ujian pertama adalah ujian kemampuan dasar yang kalian miliki. Setidaknya, kalian harus memiliki dasar energi internal untuk menjadi murid di sekolah kami.
Seseorang yang tidak memiliki dasar energi internal akan dibuang ke pertanian, komersil, dan pelayanan distrik. Jadi bersiaplah untuk mati. Mendengar ujiannya adalah untuk menguji kemampuan dasar energi internal, Yewon jadi sangat gugup. Dalam hati ia bergumam, "Sialan, jadi itu alasannya kenapa istri dari sang lord dari 6 klan membuatku bersumpah untuk tidak mempelajari energi internal. Jika aku tidak bisa lolos di tahap ini, aku akan menjadi bagian klan terendah dari kultus. Jika itu sampai terjadi, semua orang akan mencoba untuk membunuhku." Mendengar ujiannya adalah menguji energi internal, Mukem langsung tertawa licik sembari melirik Yewon yang ada di belakang. Mukem bergumam, "Aku tidak tahu siapa yang mengusulkan ini, tapi ini sangat bagus. Ini akan menyelamatkan diriku dari masalah, karena mencoba membunuhnya dengan tanganku sendiri." Terlihat, penguji untuk tahap pertama telah datang di aula utama. Ia adalah Hang Soyu, tetua kelima kultus demonik, sekaligus pemimpin dari Sound Clan. Sesampainya penguji di bangunan aula utama, instruktur Wamyung berkata, "Beliaulah yang akan mengawasi ujian pertama. Beliau adalah pemimpin dari Sound Clan sekaligus tetua kelima dari kultus demonik, Hang Soyu. Ujian ini sebenarnya sangat mudah. Jika kalian gagal di sini, kalian bahkan tidak akan pernah menjadi seorang prajurit tingkat rendah sekalipun." Tiba-tiba, para murid di hadapan Yewon menutupi telinganya, seakan-akan mendengar suara yang menyayat gendang telinga. Yewon yang melihat hal itu nampak bingung dengan apa yang terjadi, karena dirinya tidak merasakan apa-apa. Wamyung menjelaskan bahwa saat ini tetua kelima sedang memainkan gelombang energi musiknya yang bahkan tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk mereka berdiri. Tapi tetua kelima akan mengontrol kekuatannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika beruntung, seharusnya para murid bisa bertahan tanpa energi internal sekalipun. Yewon yang mendengar hal itu nampak terkejut bukan main. Sembari memainkan musiknya, tetua kelima berkata, "Meskipun memiliki sedikit energi internal, mereka hanya bisa bertahan selama 1 menit saja." Wamyung berteriak lantang, "Bagi siapapun yang bisa bertahan dari gelombang energinya selama 1 menit tanpa sedikit pun pingsan akan lolos ujian ini. Mulai!" Tetua kelima mulai memainkan alat musiknya. Seketika, energi yang begitu kuat bergejolak di aula utama. Energi suara itu menggema di telinga para murid. Dan untuk Yewon sendiri, tentunya ia sangat panik karena ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki energi internal. Para murid yang tidak cukup memiliki energi internal mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa mendengar energi suara gila itu. Dan bahkan, para murid mulai pingsan satu demi satu. Wamyung yang melihat kondisi di aula utama bergumam, "Seperti dugaanku, satu persatu orang dari klan rendah telah tumbang. Di sisi lain, kandidat dari 6 klan dan anak dari klan tingkat atas masih bisa bertahan." Mukem, salah satu kandidat dari 6 klan bergumam dalam hati, "Ini menggelitik telingaku. Para kandidat dari 6 klan telah menerima obat-obatan semenjak mereka masih muda. Jadi memungkinkan mereka memiliki cukup banyak energi internal. Para tikus yang tidak memiliki energi internal pasti sekarang sudah terkapar di tanah." Namun, tiba-tiba para kandidat klan utama merasakan sesuatu yang tidak wajar pada energi suara ini. Mereka mulai merasa kesulitan menahan suara gila ini dengan energi internalnya. Dikarenakan tetua kelima memainkan alat musiknya semakin cepat dan gila. Tetua kelima yang menaikkan tempo musiknya tidak bisa menyembunyikan ekspresi kesalnya. Ketika semuanya merasa kesakitan, kandidat pangeran ke-7, Cheon Yewon, tidak bergeming sedikit pun terhadap kekuatannya. Yewon berdiri santai seakan tidak terjadi apa-apa. Ia malah bingung sendiri dengan apa yang terjadi, dan ia bergumam dalam pikirannya, "Ada apa ini? Sebagian orang di sini mulai pingsan. Apa mereka mengalami cedera dalam? Kalau begitu, kenapa aku baik-baik saja?" Nano menjawab, "Merasakan gelombang frekuensi tinggi dan rendah dari instrumen itu akan membuat tubuh Anda mengalami luka yang serius. Saya telah mengaktifkan mode pertahanan darurat untuk menutup gelombang suara." Mendengar hal itu, Yewon bertanya ke Nano, "Jadi, kok bisa membuat diriku tidak merasakan apapun dengan gelombang suara ini?" Nano menjawab, "Itu benar, aku menghentikan sementara fungsi indera pendengaranmu." Yewon bertanya kembali, "Kalau begitu, bagaimana bisa aku masih bisa mendengar suaramu?" Nano menjawab, "Karena segalanya dikirim ke dalam otak Anda." Tetua kelima menatap Yewon yang berdiri di sana dengan tatapan penuh intimidasi. Di sisi lain, Yewon tidak gentar sedikit pun dan malah menatapnya balik. Kini mereka saling menatap satu sama lain. Yewon yang tidak memiliki energi internal sedikit pun menantang ketua kelima yang berdiri di bangunan aula utama. Melihat pola tetua kelima, Wamyung berkata dalam hati,
Aku bisa merasakan aura kegelisahan dari permainan tetua kelima. Sejarah dari Sound Clan adalah klan yang kuat sejak awal berdiri. Seharusnya ini terlalu berlebihan untuk seseorang yang tidak berpengalaman selama 20 tahun. Dugaanku, dialah alasan utamanya. Aku dengar bahwa dia tidak memiliki energi internal sama sekali, tapi sepertinya itu salah besar. Dia bisa bertahan dari ini dengan kondisi yang stabil. Ini adalah pertama kalinya aku semengejutkan ini di ujian pertama semenjak aku mendapatkan peran di akademi ini. Sekarang, sampai kapan tikus itu bisa bertahan dari ini? Terlihat para murid mulai panik melihat telinga satu sama lain saling mengeluarkan darah. Bahkan, para murid dari klan atas juga merasakan kesulitan, tapi mereka masih tetap berusaha sekuat mungkin untuk bertahan, karena mereka merasa harga diri klannya sedang dipertaruhkan. Mukam sendiri nampak bingung dengan apa yang terjadi, dan bertanya-tanya, kenapa tetua kelima sampai bermain segila ini? Namun, jika dilihat dari raut wajahnya, Mukam merasa bahwa tetua kelima sedang marah. Setelah melihat ekspresi tetua kelima, Mukam segera menyadari sesuatu dan menengok ke belakang, dan dirinya sangat terkejut. Begitu juga dengan pangeran lainnya, mereka juga menengok ke belakang, dan mereka juga terkejut ketika melihat Cheon Yewon masih berdiri dengan tenang di sana. Para kandidat pangeran yang melihat Yewon berdiri dengan santai seakan tidak terjadi apa-apa, bertanya-tanya, apa-apaan ini? Bagaimana bisa tikus itu baik-baik saja meskipun tidak memiliki energi internal? Dia bahkan tidak terlihat kelelahan sedikit pun. Mukam yang melihat Yewon berdiri dengan santainya nampak kesal dan berkata dalam hati, tikus itu punya energi internal? Yewon yang merasakan tatapan penuh amarah bertanya ke Nano. Nano, apa ini cuma firasatku? Atau memang kandidat 6 klan dan tetua kelima terlihat marah? Nano segera menganalisa raut wajah mereka, lalu berkata ke Yewon. Abstrak, terkejut, tergesa-gesa, dan marah tampak terlihat di raut wajah mereka. Melihat wajah mereka, Yewon jadi kesal sendiri dan berkata dalam hati, karena aku tidak bisa mendengar apapun, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku masih bisa tahu bahwa permusuhan mereka. Ini pasti soal harga diri mereka karena setelah mengira aku tidak punya energi internal bisa bertahan selama ini. Jika aku berhasil lolos dari tes awal dengan kondisi baik-baik saja, mereka pasti tidak akan percaya jika aku bilang tidak punya energi internal. Setelah memikirkan hal itu, Yewon bertanya ke Nano. Nano, bisakah kau memberiku sedikit luka dalam? Nano bertanya, apa maksudmu luka dalam itu organmu? Yewon menjawab, benar. Nano berkata, aku bisa melakukannya, tapi aku tidak merekomendasikan, karena itu akan membuat tubuhmu sangat kesakitan. Yewon menanggapi, lakukan saja, ketika dia selesai bermain, beri aku luka dalam, dan buat diriku muntah darah. Nano menanggapi, memulai menyerang organ dalam sesuai permintaan master. Terlihat, tetua kelima mulai frustasi dan berkata dalam hati, saat ini sudah hampir 1 menit untuk mengira jika bocah berusia 15 tahun bisa bertahan sampai selama ini. Aku tidak boleh seperti ini. Harga diriku tidak menginginkan hal ini. Aku akan menggunakan separuh dari kemampuanku untuk penampilan ini. Coba tahan saja kalau kau memang bisa. Melihat tindakan tetua kelima, Hwamyung sangat terkejut dan langsung menengok ke tetua kelima sembari berkata dalam hati, ini berbahaya. Bahkan Cheong Jongsum, salah satu kandidat pangeran, sampai memuntahkan darah setelah terkena energi suara sangat gila yang dikeluarkan tetua kelima. Melihat tetua kelima mulai kehilangan kendali, Hwamyung berteriak, sudah cukup, lebih dari ini akan sangat berbahaya tetua kelima. Mendengar teriakan Hwamyung, sontak saja ketua kelima tersentak dan langsung menghentikan permainannya. Di aula utama, terlihat banyak sekali para murid yang berjatuhan, hanya sebagian dari mereka yang masih sadar. Meski begitu, mereka tetap terluka. Namun, di bagian paling belakang, Cheon Yewon masih berdiri tegak, tidak terluka sedikit pun. Nampak para murid yang merasa lega ketika tes sudah selesai. Seopmang yang duduk di bangunan aula utama melirik tetua kelima dan bergumam dalam hati, jika dia meningkatkan sedikit lagi, semua orang di sini akan gagal di ujian pertama. Cih, aku tidak percaya kalau tetua kelima membiarkan amarahnya lepas kendali. Sesaat ujian selesai, tetua kelima berkata dalam hati, sialan, apa yang barusan aku lakukan? Aku tidak bisa mengontrol amarahku kepada bocah itu dan menggunakan sampai separuh kekuatanku. Ini semua karena berani melawan 6 klan. Ini semua karena Cheon Yewon itu. Terlihat Yewon yang berdiri tegak di belakang sana, tubuhnya mulai gemetar, dan tiba-tiba ia memuntahkan banyak darah. Hwamyung dan tetua kelima sangat terkejut melihat hal itu.
Begitu juga dengan para kandidat pangeran juga sangat terkejut. Para murid yang melihat Yewon memuntahkan darah sebanyak itu sampai bingung dengan apa yang terjadi padanya. Yewon sendiri yang mengalami luka dalam separah itu sontak saja merasa kesal dengan Nano karena menurut Yewon, Nano terlalu berlebihan. Nano menjelaskan pada Yewon bahwa luka yang diterima di organ tubuhnya adalah 30%. Dengan begitu, Yewon bisa memuntahkan darah sebanyak mungkin. Mendengar penjelasan Nano, Yewon malah semakin kesal, lalu berkata ke Nano, "Apa kau gila? Aku bisa saja sekarat." Muntah darah Yewon semakin menjadi dan tidak terkontrol. Melihat hal itu, Whamyung tidak bisa membiarkannya dan segera menuju ke tempat Yewon. Melihat kondisi Yewon, Whamyung berkata dalam hati, "Jika dia mati karena ujian ini, aku harus bertanggung jawab untuk semua yang telah terjadi. Dia memang bukan anggota dari 6 klan, tapi aku tidak bisa membiarkan anak dari Sang Lord mati di sini." Sesampainya di sana, Whamyung langsung memegangi Yewon yang mulai melemah sembari bertanya penuh kekhawatiran, "Hei nak, kok tidak apa?" Nano memberikan informasi ke Yewon bahwa Yewon akan mulai merasakan pusing karena kehilangan 7% darahnya. Dan Nano memberitahukan bahwa ia akan mengaktifkan mode penyembuhan diri untuk organ yang terkena serangan dan kehilangan darah. Tapi Yewon menyuruh Nano untuk jangan melakukannya sekarang. Di sisi lain, Whamyung yang melihat Yewon sekarat sangat khawatir, lalu berkata, "Bocah ini, kau seharusnya menyerah saja tadi." Nano memperingatkan Yewon bahwa keadaannya sangat berbahaya untuk nyawanya. Tapi Yewon tetap menyuruh Nano untuk menunggu sebentar lagi. Whamyung memegang nadi Yewon, lalu berkata dalam hati, "Bocah ini, berapa banyak energi internal yang dia miliki sampai-sampai bisa bertahan sejauh ini?" Namun, dirinya dibuat terkejut setelah ia menyadari bahwa Yewon sama sekali tidak memiliki energi internal. "Sialan, bocah ini nekat sekali," ucap Whamyung. Melihat tekad Yewon yang begitu hebat, Whamyung berkata dalam hati, "Karena banyaknya rumor buruk beredar tentang Pangeran ke-7, aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Aku tidak percaya kalau dia berhasil lolos ujian pertama hanya karena bermodal nekat saja." Whamyung memanggil para penjaga, lalu menyuruh mereka untuk membawa Yewon ke ruang perawatan. Setelah Yewon dipopong dengan tanduk oleh para penjaga, Yewon segera meminta Nano untuk menyembuhkan organ dalamnya. Dengan ini, Yewon sukses mengelabui guardian kiri. Terlihat, tetua kelima nampak bingung setelah melihat Yewon terluka seperti itu. Ia bergumam dalam hati, "Bocah itu berhasil bertahan dari gelombang energiku, seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan aku tidak menyangka dia menerima luka dalam separah itu." Setelah memeriksa kondisi Yewon, Whamyung segera mendekat ke tetua kelima, sembari berkata, "Itu terlalu berlebihan, tetua kelima." Tetua kelima bertanya, "Apa maksudmu?" Whamyung menjawab, "Kau hampir saja membunuhnya." Tetua kelima menanggapi, "Tapi sepertinya bocah itu punya sedikit energi internal." Whamyung berkata dengan tegas, "Dia tidak punya sama sekali." Mendengar hal itu, tetua kelima sangat terkejut bukan main. Whamyung menjelaskan bahwa dirinya sudah mengecek sendiri. Yewon benar-benar tidak memiliki energi internal sedikit pun, dan ia hanya menahannya dengan modal nekat. Tetua kelima nampak kesal mendengar hal itu, lalu ia bertanya, "Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia bertahan dari gelombang energiku tanpa memiliki energi internal sedikit pun? Jika dia tidak punya energi internal, seharusnya dia pingsan seperti anak-anak lain." Whamyung menjawab, "Dia benar-benar terluka parah. Dia hanya berusaha bertahan semampunya." Tetua kelima nyengir nampak tidak percaya, lalu bertanya, "Apa? Dia bertahan semampunya?" Whamyung menjawab, "Benar, yang dia lakukan sangatlah berbahaya." Setelah melihat tekad Yewon, Whamyung berkata dalam hati, "Jika saja dia bukan anak haram, aku akan mengangkat dia menjadi muridku. Tapi, tidak ada hal baik bagi siapapun yang melawan 6 klan." Di sisi lain, Xiaomai yang terus meminum araknya berkata, "Hah, dia hanya berusaha semampunya ya. Ini menarik." Whamyung menanggapi, "Ini bukan urusanmu. Duduk saja di sana dan minum sebanyak yang kau mau." Xiaomai menanggapi, "Rambut merah, aku akan melakukannya meskipun kau tidak menyuruhnya." "Enyah saja kau, dasar tukang mabuk tidak berguna," balas Whamyung. Mendengar perkataan Whamyung, Xiaomai menjadi kesal dan berkata, "Kau ini tidak cocok sebagai guardian, lebih baik pergi saja ke taman bermain." Whamyung menatap balik dengan penuh kesal, lalu membalas, "Kau ini terlalu banyak bicara ketika sedang mabuk. Sepertinya kau bilang sesuatu tadi. Jika kau tidak menjadi seorang guardian, kau akan mati."
Situasi di aula utama tiba-tiba semakin memanas. Para murid yang merasakan energi kuat menyebar dari para guardian sampai merinding disco karena aura mereka menggetarkan puing-puing di sekitarnya. Namun, sebelum terjadi baku hantam, Seopman tiba-tiba mengalah. Ia meninggalkan Wamyung sembari berkata, "Baiklah, aku akan menyerahkan sisanya padamu." Seopman berjalan pergi melewati para murid yang tergeletak sembari berkata, "Melihat mereka tergeletak di tanah seperti ini hanya membuang tenaga saja. Mereka tidak akan ada harapan sama sekali. Daripada mereka, aku benar-benar menyukai bocah bernama Cheon Yewon itu." Kini kita beralih ke bangunan utama Akademik Demonik lantai 2, tepatnya di ruang kesehatan, bersama Dr. Baek Jong-yung. Ngomong-ngomong, ini dokter Baeknya beda ya lur sama dokter Baek yang mengobati Yewon sebelumnya. Di saat dokter Baek sedang mencatat sesuatu, dari luar ruangannya ada yang berteriak, "Dokter Baek, ada pasien yang harus Anda tangani." Mendengar ada pasien yang datang, dokter Baek sangat kegirangan. Dengan mata yang berbinar-binar, dokter Baek berkata, "Bagaimana bisa ada pasien sungguhan di sini? Aku tidak mengira akan ada pasien di hari pertama ini. Seperti yang aku duga, Akademik Demonik memang yang terbaik." Melihat dokter Baek yang kegirangan, para penjaga nampak bingung dan bergumam dalam hati. "Aku dengar kalau dia adalah murid dari dokter Baek Jongwo, tapi sepertinya dia tergila-gila akan ilmu medis." Nah, jadi dokter Baek Jong-myung ini adalah murid dari dokter Baek Jongwo yang sebelumnya datang ke rumah Yewon lur. Dengan penuh semangat, dokter Baek meminta para penjaga segera memasukkan Yewon ke dalam ruangannya. Singkat cerita, Yewon telah ditidurkan di kasur. Melihat Yewon yang terluka begitu parah, dokter Baek bertanya-tanya, "Sebenarnya seberapa sulit ujian yang harus dilewati orang ini sampai mendapat luka separah ini?" Dokter Baek bertanya ke penjaga, "Apa dia terkena tusukan di perutnya?" Penjaga menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, luka yang dialaminya itu dari dalam." "Apa? Lukanya berasal dari dalam?" tanya dokter Baek penuh rasa terkejut. Penjaga menjawab, "Dia sama sekali tidak memiliki energi internal, jadi guardian kiri memintamu untuk merawat dia baik-baik." Mendengar hal itu, dokter Baek memegang dagunya sembari berpikir, "Aku sudah melihat banyak kasus selama 10 tahun ini ketika aku menjadi murid dari guru. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang terluka separah ini karena mendapat luka dalam." Melihat dokter Baek akan melakukan perawatan, para penjaga pamit pergi karena harus mengurus yang lainnya. Tapi sebelum pergi, salah satu penjaga mengamati Yewon dengan seksama, merasa ada sesuatu yang janggal. Melihat rekannya masih terdiam di sana, penjaga meminta rekannya tersebut untuk segera bergegas. Setelah keluar dari ruangan, penjaga itu mengusap-ngusap kepalanya sambil bertanya-tanya dalam hati. Bocah itu, rasanya keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apa itu hanya perasaanku saja? Terlihat dokter Baek yang sedang memeriksa nadi Yewon. Yewon mengintip sedikit dokter Baek, lalu memejamkan matanya kembali sembari berkata dalam hati, "Sialan, aku benar-benar lupa soal tempat ini dan menyembuhkan hampir seluruh luka dalam. Rasanya masih sangat sakit, tapi aku harus menahannya sampai dokter ini selesai memeriksanya." Setelah memeriksa denyut nadi Yewon, dokter Baek berkata, "Denyut nadinya sangat tidak teratur dan cepat, jadi bisa dipastikan kalau luka yang dialaminya cukup parah. Tapi tetap saja, ini sangatlah aneh. Bahkan jika kau menggigit mulutmu, lukanya pasti tidak akan separah ini. Aku rasa aku harus mulai melakukan beberapa akupuntur." Brawak! Ketika dokter Baek akan pergi untuk mengambil peralatan, tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak pintu dengan barbar. Melihat hal itu, dokter Baek sangat ketakutan setengah mati. "Guardian kanan!" ucap dokter Baek melihat sosok yang muncul di hadapannya. Melihat dokter Baek ada di sana, Seopman bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Lalu tiba-tiba saja ia tersenyum dan melanjutkan perkataannya, "Oh, astaga, bocah yang selalu menempel pada gurunya seperti pengecut, datang ke akademi untuk menjadi dokter ya." Melihat Seopman yang tiba-tiba datang, dokter Baek bertanya, "Apa yang membawa Anda kemari? Aku yakin kalau Anda guardian kanan tidak sedang dalam kondisi sakit." Mendengar perkataan itu, Seopman menatap tajam dokter Baek. Dengan cengiran maut, ia berkata, "Sepertinya kau tidak suka aku ada di sini ya." Melihat tatapan Seopman, dokter Baek ketakutan setengah mati dan berkata, "Tentu saja tidak. Silakan datang kemari sebanyak yang Anda inginkan." Seopman menengok ke Yewon yang sedang berbaring di kasur, lalu bertanya ke dokter Baek, "Lihat itu. Bukankah bocah itu cukup menarik?" Merasakan kehadiran Seopman, Yewon yang pura-pura tidur bergumam dalam hati, "Apa? Kenapa orang ini ada di ruangan kesehatan? Jangan-jangan dia tahu kalau aku hanya pura-pura terkena luka dalam."
Seopmang mendekati Yewon, lalu berkata, "Kenapa kau pura-pura tidur? Hah?" Dengan kekuatannya, Seopmang membuat Yewon terduduk. Melihat hal itu, Dokter Baik sangat terkejut dan bergumam dalam hati. Dia mengangkat seseorang bahkan tanpa menyentuhnya, jadi ini kekuatan guardian kanan dari akademi. Di sisi lain, Yewon yang merasakan energi dari Seopmang bertanya-tanya dalam hati, apa dia membuatku duduk menggunakan energi internal? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Seopmang berkata ke Yewon, "Jika kau terus pura-pura tidur, aku akan memukulmu, tepat di wajahmu." Yewon akhirnya membuka matanya, lalu melirik dengan ekspresi kesal dan bertanya ke Seopmang, "Bagaimana bisa kau menyadarinya?" Mendengar hal itu, Seopmang tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Astaga, kau ini menarik sekali. Berani sekali kau mencoba berbohong di hadapan guardian." "Instingku bisa membedakan orang yang tidur dan mana yang tidak, hanya dari cara dia bernafas, nak." Yewon sangat terkejut mendengar hal itu. Lalu Nano memberitahu Yewon, rata-rata hitungan nafas untuk laki-laki dengan usia sekitar 15-20 tahun adalah 12-20 kali per menit. Tapi kau bernafas sekitar 8 kali per menit yang membuat itu sangat tidak wajar. Yewon menanggapi, "Aku tidak butuh informasi yang tidak berguna." Seopmang melanjutkan perkataannya, "Aku tidak mengira akan datang hari di mana ada bocah sepertimu. Kau sangatlah menarik." Yewon bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah alasan dia datang kemari bukan karena dia tahu kalau aku berpura-pura saja? Nampak Seopmang mulai kesal sendiri, lalu berkata, "Bocah zaman sekarang tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka selalu mengambil jalan pintas ketika menemui sesuatu yang sedikit menyulitkan mereka." Yewon mulai gelisah dan bergumam dalam hati, tapi aku tidak menahannya sama sekali." Seopmang menunjuk Yewon, lalu berkata, "Aku bilang kalau kau berbeda dari yang lain." Dokter Baik mendekati Seopmang, lalu berkata, "Guardian kanan, pasien saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, jadi aku menyarankan agar dia beristirahat terlebih dahulu." "Diam kau, orang dewasa sedang berbicara sekarang," balas Seopmang. Ketika mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba Yewon memuntahkan darah kembali. Dokter Baik langsung berkata ke Seopmang, "Betul kan apa yang aku bilang?" Melihat hal itu, Seopmang segera melepaskan energi internalnya dari Yewon. Seketika, Yewon langsung terjatuh dan tergeletak di kasurnya kembali. Setelah melepaskan energi internalnya, Seopmang nyengir kembali, lalu berkata ke Yewon, "Aku langsung ke intinya saja, nak. Aku ingin mengangkatmu sebagai muridku."